Halo Sobat Berita Kita. Hubungan kerjasama Indonesia dengan Turki sudah terjalin sejak lama dan semakin kuat. Pada tanggal 11 hingga 12 Februari 2025 yang lalu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berkunjung ke Indonesia. Kabarnya, buah dari kunjungan itu menghasilkan beberapa kesepakatan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Turki. Lebih kurang sekitar 13 kerjasama yang sudah disepakati, antara lain di bidang kesehatan, agama, informasi, SDM, pendidikan, kesehatan, perdagangan, pertanian, investasi, teknologi industri, pemberitaan, pertahanan, serta pengembangan industri drone Bayraktar. Di hari kedua lawatan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, telah dilakukan penandatanganan MOU kerjasama dalam usaha patungan atau joint venture pembuatan pabrik drone di Indonesia, yang artinya akan ada pembelian drone dari Turki dalam jumlah signifikan untuk kebutuhan TNI kita. Wah, kalau ini berjalan mulus, kita akan semakin kuat dan industri drone kita akan sangat hebat. Sumber dari akun X Global Defense Insight menyebutkan bahwa Indonesia dalam pertemuan bilateral tersebut telah memesan drone tempur kelas menengah Bayraktar TB3 dan drone tempur kelas berat Bayraktar Akinci dalam jumlah besar dari perusahaan dirgantara Turki Bayraktar Makina. Pembentukan joint venture untuk pembangunan drone di Indonesia melibatkan kerjasama antara Bayraktar Makina dan perusahaan pertahanan swasta di Indonesia, yaitu Republik Orb. Kerjasama usaha patungan tersebut langsung ditandatangani oleh Chairman Republik Corp Norman Jusuf dan CEO Baykar Makina Haluk Bayraktar. Namun, secara angka sejauh ini belum diketahui nilai kontrak dan jumlah drone yang akan dibeli oleh Indonesia tersebut. Sekarang mari kita coba untuk mengenal kedua jenis drone tempur yang rencananya akan dibeli oleh Indonesia. Nah, yang pertama, Bayraktar TB3. Drone tempur kelas menengah ini secara khusus dirancang untuk lepas landas dan mendarat pendek dari kapal-kapal dengan keterbatasan ruang seperti kapal induk drone. Dengan panjang 8,35 meter dan lebar 14 meter, Bayraktar TB3 direkayasa untuk beroperasi dalam berbagai kondisi iklim, termasuk lingkungan maritim yang keras. Berat lepas landas maksimumnya mencapai 1.450 kg. Yang memungkinkannya untuk membawa berbagai persenjataan. Dengan kecepatan jelajah 130 hingga 150 km per jam, dan kecepatan tertinggi melebihi 200 km per jam, sambil memastikan efisiensi bahan bakar yang tinggi. Bayraktar TB3 dilengkapi dengan avionik dan teknologi sensor yang canggih. Sistem pengawasan utamanya mencakup sensor elektrooptik atau inframerah dengan resolusi tinggi, pengintaian laser, dan penunjuk arah. Di antara modul yang paling umum digunakan adalah sistem Aselsan CATS yang menyediakan identifikasi target yang akurat dalam jarak jauh, bahkan dalam kondisi yang buruk. Kapasitas muatan TB3 mencapai hingga 280 kg yang mengakomodasi amunisi berpemandu presisi seperti MAM-L dan MAM-C yang dikembangkan oleh Roketsan. Bayraktar TB3 juga dapat menggunakan amunisi jarak jauh, termasuk desain baru seperti Kusgun dan rudal jelajah mini, yang memperluas jangkauan operasional dan kemampuan serangnya. Nah, yang kedua yaitu Bayraktar Akinci adalah drone dengan kualifikasi High Altitude Long Endurance. Drone ini dapat melakukan operasi serangan udara ke darat dan udara ke udara. Akinci memiliki panjang 12,2 meter, tinggi 4,1 meter, dan memiliki lebar sayap hingga 20 meter. Berat lepas landasnya adalah 5.500 kg, dengan muatan maksimumnya 1.350 kg, serta dapat terbang pada ketinggian hingga 40.000 kaki atau sekitar 12.192 meter. Drone Akinci ini dilengkapi dengan sensor elektrooptik atau infrared dan laser designation, radar AESA, dan sistem signal intelligence. Akinci mampu untuk mengumpulkan dan memproses data dari sensor dan kamera onboard menggunakan fitur kecerdasan buatan yang kuat. Kita berharap semoga kesepakatan ini dapat segera direalisasikan dan berjalan dengan baik. Dengan kemampuan Indonesia mampu untuk membuat drone tempur secara mandiri, nantinya kita akan jadi yang terkuat di kawasan. Kita juga berharap kerjasama ini berlanjut
dengan Indonesia mampu untuk memproduksi kapal induk, ya minimal kapal induk untuk drone atau untuk helikopter, seperti wacana yang sudah direncanakan oleh TNI Angkatan Laut kita. Bagaimana tanggapan Anda? Silahkan komentar di bawah.